Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan ke junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kepada kita dapat syafaat nanti di yaumul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, beserta rekan-rekan guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini dalam tugas saya, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, untuk biar lebih semangat, karena ini waktunya siang, waktunya istirahat, biar lebih semangat dalam mengikuti diseminasi ini, bagaimana kalau misalkan kita ice breaking dulu ya, sebentar. Siap, ibu-ibu? Siap. Ice breakingnya begini ya, kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang, maka tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam, selamat malam, maka tepuk setengah saja. Oke? Siap? Selamat pagi, selamat siang, malam. Ini belum konsentrasi ya. Ini. Selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke. Kita lanjut ya. Kita ke materi untuk diseminasi positif. Untuk diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Salam dan bahagia untuk guru penggerak ya. Kemudian ada ini materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada 6 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Dilanjut ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini bisa diterapkan di dalam kelas. Salah satu contohnya, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi, si anak ini jadi melalui pembiasaan yang ada di kelas. Contohnya misalkan si anak ini membiasakan menyimpan sepatunya selalu di tempat yang sama gitu setiap hari. Itu salah satunya. Kemudian si anak ini misalkan disiplin positif ini selalu misalkan si anak ini tidak berisik di dalam kelas misalkan. Salah satu contohnya itu. Nah, kemudian lanjut ya. Disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nanti akan kita bahas di motivasi diri murid ya. Untuk motivasi internal. Sebelum kita lanjut, ini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin ini bukan hanya oleh Bapak Ibu guru saja diharapkan anak dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi mungkin harapan semua orang tua juga sama. Kemudian anak dapat hidup mandiri ya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini bernalar kritis ini mungkin untuk kelas atas ya. Kita lanjut. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu?
Gimana Pak Yaya? Cukup. Cukup. Oke, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 motivasi dalam perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, saya sebelum lanjut mau bertanya dulu. Motivasi yang mana yang Bapak Ibu harapkan dari murid Bapak Ibu? Nomor 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang paling Bapak Ibu harapkan dari ketiga motivasi anak di sini. Paling? Oh, nomor 3 ya. Ini. Betul. Nah, ini harus dihindari ketika si anak mempunyai motivasi. Aduh. Bentar ya. Ini harus dihindari ketika anak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya guru, yang saya sadari gitu ya, yang saya alami ketika saya di kelas. Sebelum saya belajar tentang motivasi perilaku manusia. Biasanya anak mengerjakan karena takut dihukum. Kamu harus mengerjakan ini, kalau tidak kamu harus misalkan bersih-bersih kelas misalkan. Ini tidak boleh sebenarnya, gitu ya. Tidak boleh motivasi ini tidak boleh dimiliki oleh anak. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sama. Ketika si anak disuruh misalkan membeli sesuatu ke warung, kemudian kita memberi imbalan. Maka si anak ketika nanti si anak disuruh lagi, ketika tidak ada imbalan, maka si anak hilang motivasinya. Loh, kemarin saya dapat imbalan kok sekarang jadi tidak. Maka akan menurunkan motivasi atau menurunkan semangat si anak dalam menjalankan segala aktivitasnya, gitu ya. Termasuk saya sendiri misalkan dalam melaksanakan tugas. Ketika saya tidak digaji, misalkan jadi guru, apakah saya masih mau melayani anak, gitu ya? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Kalau misalkan, nah yang harus dimiliki oleh anak adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Oh, saya ini belajar ini karena saya ingin menjadi seorang dokter misalkan. Oh, saya belajar sekolah ini karena saya ingin menjadi orang yang baik. Saya belajar ini karena saya ingin menjadi orang yang pintar. Itu salah satu contoh. Jadi si anak timbul motivasinya bukan motivasi eksternal, tapi motivasi internal muncul dari dalam diri si anak itu sendiri. Itu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Gimana Pak? Bapak kepala sekolah bertanya ini. Wah, Mas ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, motivasi itu harus dihindari. So, kenapa sampai sekarang masih terjadi, terutama di luar lintas pendidikan. Contoh, pendidikan akademik kemiliteran itu kan dihukum. Betul. Ya, tidak nyaman, tapi masih diterapkan. Kalau hanya untuk di kependidikan, rasanya ini tidak seimbang. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kita sendiri sebagai ASN, kalau tidak digaji, saya sendiri justru tidak mau. Ya, betul. Ya, untuk menghindari itu bagaimana. Yang ketiga, untuk menciptakan peserta didik menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai pada diri sendiri. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk memotivasi anak mempunyai motivasi perilaku nilai-nilai yang mereka percayai, model mengejar cita-cita dan sebagainya. Sedangkan tingkat kedewasaan atau tingkat kedewasaan anak sesuai dengan umur rasanya kecil, kemungkinan kelas 1 bercita-cita ingin menjadi dokter gitu.
sungguh-sungguh karena kelas 1, kelas 2 atau usia SD masih usia bermain lah gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ya. Tolong dijelaskan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi yang ditanyakan yang ini ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini khusus untuk kita ini sebagai pengajar di SD. Ini untuk budaya positifnya, gitu Pak ya. Nah ini untuk budaya positifnya. Maksudnya begini Pak. Jadi nanti si anak di dalam kelas dibiasakan gitu Pak. Jadi melalui pembiasaan positif. Melalui pembiasaan. Jadi tidak selalu mesti si anak disuruh harus mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan, atau yang namanya kalau anak kecil gitu ya, masa tantrum ya namanya. Jadi ketika tidak mendapatkan, maka si anak itu akan merasa saya ini merasa putus asa, bukan putus asa. Jadi semangatnya hilang gitu ya. Nah itu untuk menghindari itu saja Pak. Oh iya. Gitu. Jadi kalau untuk menghindari itu, untuk kenaikan kelas setiap akhir tahun tidak ada hadiah boleh ya? Boleh Pak. Ya, Karena boleh, itu tidak tidak karena dari anak ranking 1, ranking 2, ranking 3 tidak berhadiah. Gitu. Boleh kan? Boleh. Ya boleh. Untuk menghindari nomor 2. Nomor 2. Iya. Nah kemudian tadi Bapak tidak merasa dihargai. Nah itu kalau misalkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini yang harus diterapkan ini. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menjadi motivasi. Mendapat motivasi dari diri siswa itu sendiri gitu ya. Jadi untuk menumbuhkan motivasi itu, si anak perlu dibiasakan pembiasaan yang mungkin di dalam kelas bisa dilakukan. Salah satu contoh pembiasaan disiplin diri ya. Disiplin diri salah satu contohnya misalkan datang ke sekolah tepat waktu, misalkan di dalam kelas tidak berisik gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau dulu sebelum sekarang ini namanya adalah kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu di kelasnya bukan mungkin, tapi saya yakin di setiap kelas Bapak Ibu guru ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah untuk sekarang kita rubah kesepakatan kelas, kita ganti dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Lebih ke mungkin tata tertib ya. Kalau dulu itu tata tertib sekolah atau tata tertib kelas ya. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Kalau dulu ya ini pengalaman saya sendiri. Di dalam kelas saya membuat kesepakatan kelas. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Dilarang berisik di dalam kelas. Dilarang ribut di dalam kelas. Nah sekarang kita ganti dengan kalimat-kalimat kebajikan universal ya, dengan kalimat-kalimat kebajikan universal. Misalkan dilarang membuang sampah di dalam kelas, kita ganti dengan kelas harus selalu bersih, atau membuang sampah pada tempatnya, selalu membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata larangan di sana, tidak boleh misalkan, atau dilarang. Itu sekarang sudah tidak boleh lagi ya. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini ya saya yakin di setiap kelas sudah ada. Ini salah satu contohnya ya.
untuk keyakinan sekolah. Setiap anggota kelas perlu. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi seperti ini nanti kita membuatnya. Silakan Bapak Ibu mau membuat di dalam kelas. Jadi tidak boleh ada kata larangan ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan aduh, ini sebentar ya Pak, Bu. Nah ini, ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai. Jadi tidak ada kata larang, tidak boleh, misalkan tidak boleh berisik atau tidak boleh apa ini? Harus selalu belajar misalkan. Nah ini perlu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian kayak aduh sebentar Bapak Ibu Guru, ini gangguan teknis. Oke, makasih. Kita lanjut ya. Ice breaking sudah ya, barusan kita ganti. Kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Pernyataan. Di sini ada pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Manusia itu butuh bertahan hidup. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, butuh penguasaan. Yang keempat, butuh kebebasan. Dan yang kelima, butuh kesenangan. Ada studi kasus di sini. Ibu Zulaika, guru wali kelas 3 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin ada yang bisa, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau menjawab dulu. Apa alasan Tommy melakukan hal seperti ini? Jadi si Tommy ini mengeluhkan Tommy yang meminta bekal makan siang anak-anak yang lain. Mungkin ada yang mau menjawab. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Faktor dari rumah mungkin. Boleh faktor dari rumah kata Bu Rina ya. Kurangnya dari orang tua misalkan. Boleh, bisa jadi. Bisa jadi. Kurang perhatian. Kurang perhatian, betul. Kurang bekal, bisa jadi. Ya. Tidak mampu. Tidak mampu, boleh. Nah, kita bedah ya untuk kasus ini. Pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak. Ini kemungkinan pertama.
karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dari sebagian kita juga boleh apa namanya, sering gitu ya melakukan hal seperti ini. Apa Bu? Kemudian kemungkinan kita lanjut ya Bu ya. Sebentar, barusan ada kesalahan teknis. Kemudian alasan yang ketiga, alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah alasan Tommy karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, ya. Kemudian kita lanjut ke lanjutkan ya. Nah ini alasan yang terakhir, karena Tommy ia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kesenangan ya. Sebagai guru yang baik, kita lanjut ya. Sebagai guru yang baik, seorang guru itu harus mempunyai posisi kontrol restitusi, ya. Apa itu posisi kontrol restitusi? Nah, Bu Nunung, ya. Coba Bu Nunung renungkan sebentar. Bukan Bu Nunung saja, tapi semuanya. Coba renungkan sebentar, Bu Ella, Bu Ai. Di kelas ini kira-kira ibu sebagai apa? Teman. Sebagai teman. Ada yang lain? Ada yang pertama? Ada nggak? Merasa nggak? Pemantau. Merasa nggak ini? Sebagai Tidak. ya. Ini sudah tidak zamannya lagi ya. Dari zaman dulu saya sekolah itu, pulang sekolah itu apa namanya? Ini merah ya, dijewer. Ini sudah tidak berlaku untuk zaman sekarang. Kemudian sebagai teman ya, ada yang sebagai pemantau, ada nggak? Bella mungkin? Tidak. Sulit. Oke, kita bahas satu-satu. 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya seperti itu. Kamu kalau tidak melaksanakan tugas ini, maka kamu nanti hukum, push up 5 kali. Nah, ini sebagai penghukum biasanya. Maka wajahnya juga sambil marah gitu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu. Nah, ini biasanya sering dilakukan ya. Kamu nggak kasihan sama saya, sama ibu. Ibu nanti dimarahin. Nah, itu tidak boleh. Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman,
membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian, ini contohnya. Ayolah, lakukan demi ibu, itu sebagai teman. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Apa aturannya? Apa peraturannya? Yang pas buat guru untuk saat ini, yaitu sebagai manajer. Ini yang pas sebagai posisi kontrol sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Menghargai diri sendiri. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini. Misalkan si anak melakukan pelanggaran, maka kita tanya, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, gitu ya. Jangan menguatkan pribadi. Jadi sebagai manajer itu menguatkan, kamu itu bisa, kamu itu hebat, kamu itu baik, gitu ya. Ini salah satu contohnya. Kita bahas untuk posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini gambar yang saya lakukan ketika si anak melakukan kesalahan. Kemudian saya menerapkan segitiga restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi bukan sebagai teman lagi gitu ya, tapi kita itu harus sebagai manajer. Jadi kita nanti bahas lah di segitiga restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ini mungkin ada yang masih asing dengan kata ini, segitiga restitusi. Masih kurang ini ya. Mungkin ada yang sudah tahu. Ini tahapan-tahapan segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, maka kita tidak boleh menghardik, apalagi memarahi gitu ya. Tindakan yang harus kita lakukan yaitu ada 3. Ketika si anak melakukan kesalahan, pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contoh, ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung memponis bahwa itu adalah perbuatan yang salah, gitu ya. Jadi contohnya gini, ya wajar lah kalau misalkan kamu berbuat salah. Toh Bapak juga kalau ada di posisi kamu, Bapak juga mungkin akan melakukan hal seperti itu. Kemudian menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan ketika Bapak Ibu guru menstabilkan identitas terhadap seorang anak yang melakukan kesalahan. Nah, terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak.
salah satu contoh validasi tindakan yang salah. Ini contoh-contohnya. Ketika si anak melakukan kesalahan, sudah menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salahnya. Contoh pertanyaannya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Si anak pasti mengungkapkan, oh saya melakukan hal ini karena ini. Saya melakukan hal A karena B, misalkan. Ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Apakah si anak melakukan hal itu? Hal seperti itu penting atau tidak bagi dirinya? Gitu ya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi si anak nanti akan bahwa tindakan itu adalah tindakan yang salah. Jadi kita tidak perlu dengan marah-marah, cukup kita dengan segitiga restitusi ini ketika si anak melakukan kesalahan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini contoh-contoh untuk menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Jadi si anak nanti akan mengaitkan antara tindakan yang salah dengan nilai-nilai yang telah disepakati di dalam kelas, dengan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati di sekolah maupun di kelas. Contohnya, nilai apa yang telah kita sepakati? Si anak nanti, ini tanggung jawab misalkan. Saya tidak pakai sepatu warna hitam karena berarti saya tidak bertanggung jawab. Seperti itu, ya. Nah, ini seorang guru yang baik. Terakhir, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti pertama, disiplin positif, kedua, motivasi perilaku manusia, ketiga, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Sekian untuk diseminasi pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan ada manfaatnya, baik bagi diri saya sendiri maupun bagi Bapak Ibu yang ada di sini. Amin. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.